Tummy tuck yang dilakukan segera setelah melahirkan sih sebenarnya tidak terlalu disarankan ya. Jadi intinya bagian yang kulitnya diambil ya stretch marknya ikut hilang. Tummy tuck itu sebenarnya dilakukan pada pasien yang memiliki kelebihan kulit di bagian perut. Halo teman-teman Plasthetic Clinic, perkenalkan saya Dr. Putri Reskini, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Plasthetic Clinic cabang Bendungan Hilir. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai tummy tuck ya. Selamat datang dulu nih di Tanya Dokter. Oke, jadi tummy tuck itu sebenarnya adalah salah satu prosedur yang fungsinya adalah untuk memberi efek kencang di bagian perut ya. Jadi biasanya pada ada area kulit yang akan dibuang yang berlebih, lalu kita juga mengencangkan struktur di dalamnya. Jadi ada otot yang kita bantu kencangkan juga. Oke, jadi tummy tuck itu sebenarnya dilakukan pada pasien yang memiliki kelebihan kulit di bagian perut. Jadi biasanya itu terjadi pada orang-orang yang tadinya mungkin gemuk terus mengalami penurunan berat badan secara masif, atau juga pada wanita-wanita yang sudah melalui proses kehamilan sehingga meninggalkan kulit bergelambir di area perut. Nggak harus perempuan aja kok, sebenarnya tummy tuck itu kan tadi seperti yang saya sebut sebelumnya pada orang yang memiliki kulit berlebih ya. Jadi biasanya misalnya ada penurunan berat badan itu kan nggak hanya perempuan yang mengalaminya, laki-laki juga bisa. Jadi prosedur tummy tuck bisa dilakukan untuk wanita maupun pria. Bisa. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara kulit kendur itu kan sebenarnya akibat peregangan ya. Jadi kalau misalkan memang masih ada rencana mau hamil lagi, bukannya nggak boleh, tapi ya sayang aja karena mungkin nanti akan kendur lagi. Oke, jadi kalau misalkan dari namanya aja mini tummy tuck ya, jadi adalah tummy tuck versi mini gitu. Jadi sebenarnya ini di reserve untuk orang-orang yang tidak terlalu berlebih dan juga tidak mengalami pelebaran otot di bagian atas perut. Jadi biasanya kita hanya membuang sebagian kulit dan lemak di bawah pusar. Jadi yang saya tanya pun relatif lebih kecil. Dan yang dikencangkan itu ototnya adalah yang di bawah pusar. Oke, jadi untuk tummy tuck sendiri biasanya kita ada melakukan angkat jahitan dulu sekitar 2 minggu. Lalu biasanya dari awal-awal memang masih harus adaptasi ya dengan perubahan bentuk yang barunya. Jadi biasanya awal-awal mungkin tidurnya masih agak nekuk dulu biasanya, tapi sampai sekitar 3 minggu itu rata-rata udah bisa berdiri tegak. Tapi kalau misalkan untuk beraktivitas berat ya memang masih harus per tahap ya. Bisa banget. Jadi justru kita sekalian lah kita buangin itu bekas operasi sesarnya. Gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan meskipun sudah melakukan operasi sesar, biasanya sayatan itu kita buat di bawah bekas operasi sesarnya. Jadi nanti otomatis terbuang biasanya dengan kulit yang dibuang bersama tummy tuck. Jadi sebenarnya stretch mark tiap orang kan beda tuh seberapa banyak ya. Jadi intinya bagian yang kulitnya diambil ya stretch marknya ikut hilang. Tapi kalau misalkan stretch mark kan ada yang sampai ke atas banget gitu. Nah itu mungkin jadinya pindah ke bawah stretch marknya, tapi berkurang. Panjangnya itu biasanya dari tepi deket pinggul situ ya, ujung ke ujung gitu. Tapi nanti disesuaikan juga sih dengan kondisi kulitnya, itu semakin berlebih biasanya sayatnya emang akan lebih panjang. Gitu. Tapi kalau misalkan yang mini tummy tuck biasanya lebih pendek scarnya justru. Jadi sebenarnya kalau misalkan tummy tuck yang dilakukan segera setelah melahirkan sih sebenarnya tidak terlalu disarankan ya. Karena sebenarnya pasca melahirkan bentuk rahim itu tuh belum menyusut sempurna gitu. Jadi masih ukurannya belum kembali seperti awal. Jadi kalau misalkan dilakukan tummy tuck saat itu pasti kan nggak bisa optimal tuh. Jadi nggak hasilnya nggak sesingsep yang diharapkan gitu. Dan juga masih ada banyak perubahan fisiologis, masih banyak bengkak, masih banyak penimbunan cairan pasca melahirkan. Nah itu dia pertanyaan-pertanyaan terkait tummy tuck. Kalian masih bisa bertanya lebih lanjut di kolom komentar ya. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di Tanya Dokter berikutnya.